Pemirsa, warga Amerika Serikat telah menyalurkan suaranya. Bagaimana perkembangannya terkini pemilihan Presiden Amerika Serikat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan yang akan melaporkan dari markas tim pemenangan Kamala Harris di Washington DC. Lalu juga ada Rifan Dwi Astono dari Palm Beach, Florida. Kita akan ke Virginia terlebih dahulu. Virginia, bagaimana suasana di tempat Anda berada saat ini? Ya, Valencia dan pemirsa Metro TV, saat ini di belakang saya, tadinya sekitar 1 jam yang lalu ini ada antrian panjang untuk bisa masuk ke dalam Howard University. Anda masih bisa lihat beberapa orang untuk mencoba masuk ke dalam area Howard University, yang mana ini akan jadi tempat Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat ini akan menonton hasil Pilpres dari Universitas Alma Maternya tersebut. Tadi antriannya mengular sampai sekitar setengah kilo, tapi sekarang juga beberapa orang mulai masuk ke dalam, dan dari laporan pandangan VOA di dalam acara dan beberapa entertainment atau hiburan-hiburan itu sudah mulai bergaung di dalam, dan juga vibe atau mood suasana yang ada di dalam itu cukup optimistis, uplifting, dan juga sangat-sangat optimis bahwa kemenangan akan dipegang oleh Kamala Harris. Nah, Howard University ini memang sekolah atau universitas yang punya latar belakang berkulit hitam di Washington DC. Washington DC sendiri merupakan salah satu daerah, bukan negara bagian, namun daerah yang secara konsisten sejak tahun 1988 itu memenangkan calon presiden dari Partai Demokrat, sehingga memang pendukung ataupun juga mereka yang memberikan dukungan, memberikan suara kepada Kamala Harris ini benar-benar sangat optimis dengan hasil dari Pilpres malam ini. Valencia. Virginia, bagaimana dengan perkembangan perhitungan suara per saat ini, dan kira-kira kapan nih Presiden AS yang menang akan diumumkan? Ya, saat ini dari hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh tim VOA ini menyebutkan bahwa Donald Trump telah mengumpulkan 95 suara elektoral dari sejumlah negara bagian, dan Kamala Harris telah mengumpulkan 35 suara elektoral dari negara-negara bagian yang TPS-nya ini sudah ditutup dan sudah bisa diproyeksikan. Kebanyakan ini adalah negara-negara bagian yang memang secara konsisten atau punya jejak rekam yang selalu memilih partai-partai yang sama, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, sehingga sudah bisa tergambar demografisnya seperti apa, dan suara elektoral ini sudah bisa dihadiahkan kepada kandidatnya masing-masing. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, Trump saat ini terkumpul 95 suara elektoral dan Kamala Harris 35 suara elektoral. Kapan hasilnya akan bisa dikeluarkan? Ini akan terus berlanjut. Saat ini sejumlah negara bagian masih terus mengadakan pemungutan suara, karena Anda tahu sendiri di Amerika Serikat ini ada 4 zona waktu. Jadi peralihannya agak memang setiap jam itu berubah-ubah, dan semakin malam kami akan semakin terus melihat perkembangan dari negara-negara bagian yang ada di barat Amerika, sehingga ini akan terus menambah suara-suara bagi suara elektoral bagi kedua kandidat tersebut. Valencia. Baik, dari Virginia di Washington kita akan beralih ke Florida, ada rekan Rifan Dwi Astono. Rifan, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana dengan situasi terkini di sana? Valencia, saat ini suasana di sekitar markas kemenangan Donald Trump di kota Palm Beach, tepatnya ada di belakang saya ini gedungnya, yaitu gedung serbaguna Palm Beach County Convention Center di Florida. Lokasinya hanya 15 menit berkendara dari rumahnya Trump di Mar-a-Lago. Tadi sudah ada beberapa pendukung Trump yang mulai masuk ke dalam gedung. Mereka akan ikut menyaksikan bersama-sama, mengikuti nobar atau nonton bareng bersama Donald Trump untuk melihat penghitungan suara hasil Pilpres malam ini. Sampai saat ini kami masih belum mengetahui kira-kira pukul berapa persisnya Donald Trump akan datang ke gedung Convention Center di belakang saya ini. Tapi tadi siang ketika Trump baru saja memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya di TPS yang tidak jauh dari rumahnya dan berbicara ke awak media, ia mengatakan bahwa ia akan datang sekitar pukul 10 atau mungkin sekitar 11 malam ini juga. Tapi yang jelas memang pengamanan di sekitar gedung Convention Center di Palm Beach ini sudah diperketat sejak hari Senin atau sehari sebelum hari pemilu, di mana di depan saya ini sebetulnya ada satu pagar kawat yang dipasang panjang sekali mengelilingi arena konvensi, maksud saya arena Convention Center.
Ini tentunya dalam rangka untuk mengamankan situasi. Dan beberapa jam yang lalu tadi sore kami melihat ada rombongan dengan motorcade yang sangat besar sekali. Kami masih mencari tahu siapa yang tadi datang. Tapi yang jelas saat ini suasana di dalam aula convention center di dalam ini sudah mulai ramai, kemudian juga sudah dipasang panggung yang megah. Seingat saya ini lebih besar daripada ketika Trump dulu memenangkan kepresidenan di tahun 2016 ketika pada saat itu markas kemenangannya digelar di kota New York di Hotel Hilton. Saat ini kali ini maksud saya panggung yang disiapkan sudah lebih megah, kemudian ada 2 jumbotron di kanan dan juga di kiri panggung, dan ada bendera Amerika Serikat yang dipasang. Dan dari laporan tim VOA yang ada di dalam gedung Convention Center, sudah banyak pendukung Trump yang datang dengan mengenakan atribut-atribut dengan topi MAGA atau Make America Great Again, buat Amerika berjaya kembali. Ini adalah slogan Trump yang terus dibawanya dari sejak tahun 2016 pertama kali dia mencapreskan diri. Dan juga ada beberapa orang yang mengenakan atribut-atribut dengan warna bendera Amerika Serikat, merah, putih, dan biru, dan bahkan salah satu di antaranya ada yang katanya mengenakan kostum tembok perbatasan. Ini adalah salah satu ikon atau hal yang sering sekali dilulukan Trump dalam kampanye, di mana ia memang mengusung isu imigrasi sebagai isu utama yang akan ia benahi. Dan tentu saja ini menjadi satu isu yang juga ditangkap oleh para pendukungnya sebagai salah satu isu yang penting untuk para pemilih di Amerika Serikat dalam pemilu kali ini. Valencia. Ya, Rifan, kira-kira kapan kita bisa mengetahui hasil dari perhitungan sementara Pilpres Amerika Serikat ini? Untuk di Florida sendiri, VOA baru saja memproyeksikan bahwa Trump memenangkan negara bagian Florida, dan ini sebetulnya masih sama hasilnya dengan pemilu tahun 2020, dengan pemilu tahun 2016 ketika Trump melawan Hillary Clinton pada saat itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena Florida memang tidak termasuk ke dalam 7 negara bagian yang pada pemilu kali ini menjadi swing states atau negara bagian yang masih dapat diperebutkan baik oleh Kamala Harris maupun oleh Donald Trump, karena memang persaingannya sangat sengit. Seperti yang ditunjukkan dalam jajak pendapat terakhir kemarin, saya melihat agregasinya hasil perolehan suara dalam polling dari berbagai jajak pendapat itu menunjukkan bahwa Kamala Harris maupun Trump suaranya saling susul-menyusul. Di sebagian jajak pendapat, Trump memenangkan 5 negara bagian dari 7 negara bagian yang diperebutkan, sementara di jajak pendapat yang lain Harris mendapatkan 4 negara bagian, sementara Trump hanya 3. Jadi kita masih terus memantau kira-kira siapa yang akan memenangkan 7 negara bagian kunci yang bisa jadi menentukan siapa yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47, Valencia. Ya, bagaimana dengan rencana Donald Trump malam hari ini, Rifan? Ya, Valencia, seperti yang saya sampaikan tadi, Donald Trump rencananya akan menghabiskan malam ini dengan menonton hasil penghitungan suara, tapi kita masih terus menunggu kabar lebih pasti kira-kira pukul berapa ia akan datang. Rencananya akan datang pukul 10 malam, tapi yang jelas seharian ini setelah tadi ikut memberikan hak pilihnya di TPS, Trump menghabiskan waktu di kediamannya di Mar-a-Lago bersama dengan istrinya, mantan ibu negara Melania Trump, karena memang Trump sendiri baru tiba di Florida tadi pagi pukul 6 waktu pantai timur Amerika Serikat, setelah seharian kemarin Trump ini melakukan kampanye ke sekitar 4 lokasi di 3 negara bagian dan menutup kampanyenya di negara bagian Michigan, sehingga ia baru kembali ke negara bagian asalnya di Florida pada pukul 6 pagi waktu setempat. Kita akan terus laporkan tentunya untuk pemirsa Metro TV seperti apa jalannya acara nobar atau nonton bareng penghitungan suara hasil Pilpres Amerika Serikat dari markas Trump di Florida ini, Valencia. Baik, terima kasih jurnalis VOA Rifan Dwi Astono dari Florida, dan sebelumnya ada rekan Virginia Gunawan dari Washington DC. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Wah, ini sudah semakin memanas karena memang proses perhitungan sudah mulai dilakukan ya, Valen, dan kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya.